Asyhadu an la ilaha illallah. Ini udah kayak mau perang aja gitu ya. Persoalan Az-Zaitun memang merupakan lembaga pondok pesantren yang eksklusif, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tentu mestinya tidak bisa seperti itu, hanya karena eksklusif lalu tidak bisa diintervensi. Sampai ada penyimpangan pun juga tidak bisa diintervensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dodi Sefriadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya baru sempat mengupload video sekarang ya, karena memang kondisinya libur lebaran ya, maklumlah. Banyak sekali di kolom komentar yang meminta saya untuk mereaksi video yang viral, yaitu sholat Idul Fitri di pondok pesantren Az-Zaitun yang tampak tidak lazim, tidak seperti pada umumnya sholat Idul Fitri yang biasanya kita lihat. Kalau berdasarkan video-video yang kita lihat di sosial media, yaitu di YouTube, memang terlihat benar-benar ada hal yang janggal. Mulai dari imamnya di sini ya, terlihat ada 3 orang yang berdiri di sini ya. Yang pertama ada anak kecil di sini, yang kedua lalu ada imam yang di tengah, ini imamnya ya. Lalu yang ketiga nih ada orang juga, bapak-bapak di sini. Kenapa dibuat seperti ini ya formasinya? Dan juga ada lagi yang cukup menjadi perbincangan di sosial media, yaitu adanya seorang wanita di saf sholat pria. Nah, jadi ini jadi satu dengan pria, tapi perempuannya cuma satu ini. Entah apa maksudnya juga melakukan hal semacam ini. Dan jauh yang lebih parah lagi, ternyata di sini di pelaksanaan sholat Idul Fitri ini ada seorang non-muslim yang juga ikut melaksanakan sholat di sini. Ya, walaupun non-muslimnya tidak ikut gerakan sholat ya, tapi dia ikut dalam saf sholat ini. Adanya non-muslim di tengah-tengah umat Islam yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri, tentu hal tersebut tidak jauh-jauh dari alasan toleransi. Sekelas pondok pesantren Az-Zaitun yang disebut-sebut terbesar di Asia Tenggara keliru dalam bertoleransi. Nauzubillahi min zalik. Coba teman-teman bayangin, ada berapa ribu santriawan dan santriawati yang merupakan penerus bangsa di pondok pesantren Az-Zaitun yang juga mungkin keliru dalam pemahaman toleransinya. Sebenarnya di dalam agama Islam itu ilmu toleransi bukanlah ilmu yang rumit, bukanlah ilmu yang sulit untuk dipelajari. Intinya toleransi di dalam agama Islam itu untukmu agamamu dan untukku agamaku nih. Saya sampai bikinin baju seperti ini. Saya mengkampanyekan seperti ini melalui baju-baju yang saya bikin, karena memang saya lihat di Indonesia banyak banget orang yang keliru dalam bertoleransi. Sekali lagi saya katakan, bukan karena ilmu toleransi di dalam agama Islam itu rumit, tetapi yang menjadi persoalan adalah ada oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya Islam, sok pinter daripada Rasulullah SAW, sok pinter, sok belaga lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia membuat sendiri tentang toleransi. Dia membuat sendiri aturan bertoleransi. Ada yang sholawatan di gereja, ikut-ikutan Natalan, ada juga yang buka puasanya di gereja teman-teman untuk menunjukkan toleransinya. Ini viral di Ramadan yang kemarin ini, yang udah lewat ini. Saya nggak sempat reaksi videonya. Asyhadu an la Video tersebut udah dibahas oleh Cak Muam di channel YouTube-nya, yaitu Kaf Media Channel. Silahkan teman-teman simak ulasannya di channelnya Cak Muam. Inilah yang menjadi persoalan di tengah-tengah umat Islam yang ada di Indonesia. Banyak orang yang merasa lebih hebat daripada Rasulullah, lebih hebat daripada Allah, sehingga membuat-buat sendiri aturan dalam beragama. Begitu juga lah yang terjadi di pondok pesantren Az-Zaitun ini teman-temannya yang viral. Bukan hanya viralnya itu video tentang sholat Idul Fitrinya, melainkan video-video sholat Jumatnya juga belakangan ini jadi viral. Coba nih kita simak ya video sholat Jumatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini udah kayak mau perang aja gitu ya.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, itu tadi azan ketika sholat Jumat, teman-teman ya. Dan anehnya, cukup mengejutkan juga adalah tanggapan dari Ketua MUI Indramayu, tempat di mana Pondok Pesantren Az-Zaitun berada, yaitu di Indramayu ya. Bahwa di Indramayu, tepatnya Pondok Pesantren Az-Zaitun telah melaksanakan sholat Idul Fitri yang kontroversi, yang tidak sesuai dengan syariat yang berlaku secara umum, sehingga ramai banyak di antara masyarakat dan media yang bertanya kepada saya. Persoalan Az-Zaitun memang merupakan lembaga pondok pesantren yang eksklusif, tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan kami masyarakat Indramayu, keberadaan Az-Zaitun itu ya tidak menjadi sebuah kebanggaan, dan keberadaannya ya sama dengan tidak adanya gitu. Oleh karena itu Az-Zaitun dianggap baik atau buruk, menguntungkan atau merugikan, kami serahkan kepada MUI provinsi dan pusat. Jadi MUI Indramayu ya sudah tahu sebenarnya bahwasanya Pondok Pesantren Az-Zaitun yang ada di Indramayu ya begitu syariatnya. Ya kan tadi jelas perkataannya, itu eksklusif, berbeda sendiri ya, seperti itulah. Nauzubillahi min zalik. Bahkan tadi sampai mengatakan tidak bisa diintervensi. Artinya kalau ada perbedaan, ada hal yang menyimpang, ada non muslim di tengah-tengah sholat Idul Fitrinya mereka, ya udah nggak bisa diintervensi, dibiarin aja gitu. Tentu mestinya tidak bisa seperti itu hanya karena eksklusif lalu tidak bisa diintervensi, sampai ada penyimpangan pun juga tidak bisa diintervensi. Ingat, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris ajaran Rasulullah. Jadi ulama yang benar-benar ulama yaitu adalah orang yang membawa warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan membawa hal-hal yang lain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan untukmu dua perkara, pusaka, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam kesempatan lainnya Rasulullah juga bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, yang dari kami di sini maksudnya adalah dari Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka amalan tersebut tertolak. Jadi aneh banget kalau Ketua MUI Indramayu yang tadi itu videonya mengatakan, wah ini eksklusif, nggak bisa diganggu gugat. Lah kok bisa? Karena eksklusif nggak bisa diganggu gugat. Semoga hal ini cepat diselesaikan ya, agar umat tidak kebingungan melihat hal-hal semacam ini. Yang jelas adanya orang kafir yang ikut-ikutan di safnya sholat Idul Fitri itu tadi videonya, lalu mengepalkan tangan seperti ini seolah-olah berdoa juga, itu adalah suatu kesalahan yang fatal yang harus tegas secepatnya diberikan fatwa bahwa hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Teman-teman, mohon maaf jikalau ada kata yang salah. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.